sekolah yang diinginkan. Dan dia sudah berkata kepada kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya ini menyetujui akan Ikala ini untuk melanjutkan sekolahnya yang dia inginkan. Nah, pada suatu hari di tanggal 17 Juli tahun 2024, ya, kedua orang tuanya Ikala ini melontarkan sebuah kalimat, yaitu bahwa dirinya tuh harus tetap berada sekolah di sini dan jangan pernah jauh-jauh, karena agar orang tuanya ini mungkin berharap bahwa bisa melihat semua segala aktivitas yang dilakukan oleh Ikala nih agar tidak terlewatkan, dan juga menjaga dirinya karena dia seorang perempuan agar tidak mengikuti pergaulan bebas. Nah, kemudian Ikala benar-benar merasa hancur, kecewa, dan juga bahagia. Dia merasa hancur, kecewa, dan amarah yang luar biasa karena dia sudah merencanakan hal ini sejak lama sekali, karena ia sudah menguburkan 3 tahun sebelumnya ini agar bisa sekolah yang diimpikan gitu. Nah, akhirnya Ikala ini lama-kelamaan melakukan suatu tindakan yang dia tidak pernah bayangkan akan melakukan hal ini, dan dia juga sangat benci akan hal ini gitu. Dia melakukan sebuah penyayatan di tangannya agar dia tuh tujuannya agar bisa mendapatkan ketenangan, padahal itu semua tidak akan mendapatkan ketenangan gitu. Keesokan harinya ketika sekolah, Ikala ini mempunyai sahabat yang kita bisa aja sebut namanya Bentala. Nah, Bentala ini tuh menyadari bahwa tangannya Ikala ini tuh kenapa ada garis-garisnya gitu kan. Nah, padahal si Bentala tahu ini Ikala tuh sangat tidak suka dengan hal ini. Akhirnya si Bentala bertanya, dan si Ikala juga menjawab dan menceritakan segala yang dia rasakan di hatinya. Nah, kemudian si Bentala ini memberikan suatu kalimat yang merasa Ikala ini bahwa dirinya mendapatkan penerangan gitu. Si Bentala mengatakan bahwa teruslah berdoa dan jangan pernah berdoa dan berputus asa gitu, karena semakin banyak doa yang kamu ulang, karena itu semakin berpotensi tinggi untuk meraihnya gitu. Nah, Ikala mendengar itu seperti mendapatkan penerangan gitu. Jadi dia bahwa saya harus berhenti melakukan hal itu. Namun hari demi hari PPDB ini kan semakin dekat. Nah, Ikala ini juga belum mendapatkan jawaban atas hal itu. Akhirnya si Ikala ini juga melakukan hal yang serupa, tapi kali ini lebih banyak di tangannya gitu. Akhirnya si Ikala ini berpikir di kamarnya bahwa apakah saya harus mengalah yang kedua kalinya demi kemauan orang tua saya, dan apakah saya bisa melanjutkan 3 tahun ke depan di sekolah yang tidak saya impikan. Nah, kemana selama ini doa yang saya panjatkan, dan mengapa doa yang telah tidak pernah saya amalkan malah masuk ke dalam doa saya gitu. Akhirnya Ikala di situ juga menceritakan kembali kepada sahabatnya Bentala. Dan Bentala ini juga memberikan lagi nih sebuah kalimat yang memotivasi dirinya. Ya, pertama juga dia tidak akan pernah lupa bahwa dirinya tuh harus tetap berusaha, berdoa, dan si Bentala ini bilang bahwa teruslah berdoa, karena Tuhan ini juga akan memberikan sebuah celah kepada hambanya untuk memilih sekolah atau memilih yang dia impikan gitu. Akhirnya Ikala ya udah, saya harus pasrah aja, dan mungkin memang jalan saya bukan di sini gitu. Nah, keesokan harinya, hari demi hari, pada tanggal 10 Maret tahun 2024, Ikala ini sudah pasrah dan sudah tidak mau berharap lagi atas apa yang dia impikan gitu. Dia sudah mengubur impiannya ini demi kedua orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya ini tepat sehabis sholat maghrib memanggil Ikala nih di ruang tamunya, yang berkata bahwa Ikala ini harus dikirimkan oleh kedua orang tuanya di sekolah impiannya, dan orang tuanya pun menyetujuinya dengan besar harapan Ikala ini harus menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang dewasa, dan lebih bijaksana dalam menghadapi suatu masalah. Oke, nah dari cerita saya ini saya bisa ambil bahwa alhamdulillah dalam mencapai mimpi, karena di masa depan ini selalu ada mimpi yang cerah yang selalu menyertai kita. Nah, jangan lupa usaha, doa, dan ikhtiar yang selalu diiringi bersama, karena Tuhan akan selalu berikan celah kepada manusia setiap apa yang dia telah pilih, dan pasti yang dipilihnya ini adalah yang terbaik, dan jika tidak diberikan oleh Tuhan, mungkin itu ada lebih baik di depan matanya nanti gitu. Selamat berjuang dan demi masa depan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keiza Asifa ingin menceritakan ulang tentang teks inspirasi saya yang berjudul Perjuangan Menjadi si Pelukis Muda. Di kesunyian malam
tahun 1995, singgahlah seorang gadis bernama Megiri berusia 15 tahun kelahiran Bosnia 15 September 1980. Ia ini memiliki bakat melukis, namun ia hanya melukis untuk dirinya sendiri. Dia hanya melukis untuk dirinya sendiri. Menurut Megiri, melukis itu adalah seni yang tidak perlu dipamerkan ke semua orang, tetapi berbalik kepada ibunya yang menyuruh Maggie untuk memamerkan karya-karyanya tersebut kepada halayak umum. Megiri ini bersikeras kepada ibunya kalau ia hanya melukis untuk dirinya sendiri. Namun pada saat hari ulang tahun Megiri, ibunya berkata bahwa Nak, coba untuk pergi menjalani kursus melukis dan mengembangi bakat yang kamu pendam selama ini. Akhirnya karena Megiri tidak terkesan sama ibunya, tidak ingin ibunya ikut campur kepada dirinya, akhirnya si Megiri ini meminta saran kepada Sofia yang merupakan sahabatnya. Lalu Sofia bilang, kamu coba dulu aja Megiri, siapa tahu setelah mencoba kamu bisa mengikuti kursus dengan lancar, terus juga bisa mengambil lomba-lomba yang selama ini kamu tolak. Setelah itu Megiri berniat untuk memantapkan dirinya untuk mengambil putusan yang berat. Pada tanggal 17 Oktober 1995, Megiri akhirnya berusaha mengikuti kursus yang selama ini enggak ia inginkan sekali demi ibunya, karena ibunya selalu memaksa dirinya tanpa adanya omongan yang begitu, tanpa adanya omongan gitu Bu, tanpa adanya tekanan. Dia ibunya ini cuma ngomong secara halus, namun Megiri itu mengetahui kalau ibunya tuh sangat ingin untuk Megiri mengikuti kursus tersebut. Jadi akhirnya Megiri memutuskan untuk mengikutinya. Selama Megiri mengikuti kursus tersebut, Megiri tidak nyaman di kursus tersebut karena apa yang dipelajari di kursus itu yang sudah ia pelajari selama ini. Akhirnya Megiri ingin berhenti mengikutinya, namun ia terpilih mengikuti lomba antar sekolah. Jadi dia dipilih untuk mengikuti lomba melukis antar sekolah gitu. Namun dirinya awalnya nggak pengen ngambil lomba tersebut, nggak mau mengambil tawaran tersebut. Tapi karena dirinya yakin bahwa dirinya bisa, akhirnya ia mengikutinya. Saat ia sudah mengikuti lomba tersebut, Megiri ini terlalu berharap ia ingin menang, sampai pada kenyataannya ia tidak lolos ke jenjang berikutnya. Nah, Megiri akhirnya dari situ ia mulai berhenti untuk mengikuti kursus, mengikuti lomba apapun itu yang ditawarkan kepadanya. Ia tidak mau mengambil, ia tidak mau mengikuti apapun. Dia hanya kembali ke awal, berpegang teguh kepada dirinya sendiri bahwa ia hanya melukis untuk dirinya sendiri. Setelah sekian lama, setelah kejadian itu, Megiri pada tanggal 20 November 1995 ia bertemu dengan sahabat lamanya, yaitu Karel Grimes. Karel Grimes ini menanyakan apa yang terjadi kepada Megiri. Megiri menceritakannya. Setelah Megiri menceritakannya, Karel Grimes bilang tak ada salahnya mencoba. Kegagalan atau keberhasilan itu hal biasa. Siapa tahu keberhasilanmu akan menjadi lebih baik, dan kegagalanmu itu jangan dibuat, kegagalan itu jangan disesali, jangan membuat kegagalan itu sebagai penghalang bagi impian ke depannya.
Akhirnya Megiri tersadar akan omongan Carol Grimes itu, dan dia beberapa hari kemudian mendapat tawaran lagi lomba. Akhirnya dia mengambilnya, meskipun ia mengikuti lomba tersebut mendapati juara 3, tapi ia bisa menunjukkan bahwa dirinya itu bisa mendapatkan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Pesan yang diambil dari kisah ini adalah jangan menyerah dan jangan putus asa. Segala apapun kegagalan yang telah kita lalui, jangan menganggap kegagalan tersebut adalah sebuah penghalang bagi kita menunjukkan karya kita, menunjukkan impian kita yang besar, walaupun itu tidak menjadi yang pertama. Halo semuanya, selamat pagi. Oke, jadi hari ini Rere bakalan nemenin paginya teman-teman semua dengan cerita-cerita Rere nih. Tapi santai aja ya ceritanya, jangan dibawa serius. Oke, langsung aja lanjut ke judul ceritanya. Jadi untuk judul ceritanya itu Scarlett Alice Whittle, seorang gadis perempuan yang sukses karena karya-karyanya. Nah, jadi gini ceritanya nih. Pada hari itu, tepatnya tanggal 19 September tahun 2013. Nah, pada tanggal 19 September itu, suasananya malam hari. Benar-benar kayak, ya sunyi banget gitu lah. Tapi di luar terdapat gemericik air gitu. Pada saat itu juga, singgahlah seorang gadis perempuan bernama Scarlett Alice Whittle. Jadi Scarlett Alice Whittle ini adalah seorang gadis kelahiran Massachusetts, United States of America, atau biasanya kita sebut Amerika Serikat gitu ya, pada tanggal 15 Januari tahun 1998. Oke, itu profil singkatnya. Jadi si Scarlett ini tuh dari kecil dikenal sebagai seorang anak yang suka banget baca sama nulis gitu. Nah, karena kecintaannya pada membaca dan menulis gitu ya, akhirnya pada saat berusia 6 tahun, itu dia mengalami banyak pengalaman, banyak hal-hal yang terjadi dan juga banyak Kalau nggak salah, banyak pengalaman-pengalaman Juni, baru Juli, Agustus dia ya. temukan pada saat usianya Nggak salah 6 sampai tahun. dicek ya. Nah, Masih ya? karena banyaknya pengalaman itu kan jadi dia tuh Pokoknya udah aku catat di banyak sini juga, 100.000 aja. imajinasi dan juga ilustrasi yang dia bikin sendiri gitu. Akhirnya ia menumpahkan sebuah imajinasi, menumpahkan ilustrasinya itu ke dalam sebuah buku berwarna merah muda pemberian dari Marilyn Waterhouse yang nggak jauh, yang nggak Pakai nama-nama itu ya. itu adalah pemberian dari Marilyn Waterhouse, yang nggak lain itu adalah ibunya sendiri gitu. Dia menumpahkan semua imajinasinya di situ kan. Nah, dia punya pikiran-pikiran yang imajinatif banget gitu ya, lebih pintar lah gitu daripada anak-anak seusianya. Tapi di situ karena kepintarannya akan imajinasi gitu ya, punya banyak ilustrasi gitu, dia juga dapat banyak hujatan, dapat banyak orang yang ngejudge dia gitu. Banyak orang yang bilang kalau kamu tuh ngapain sih bikin imajinasi kayak gitu, nggak akan berguna juga. Terus ada juga orang yang bilang imajinasi kayak gitu nggak akan berguna untuk nantinya karena ngasilin duit aja enggak gitu. Jadi orang-orang tuh pada bilang kayak gitu. Sampai pada akhirnya saat itu ibunya berbicara lah kepada si Scarlett ini. Ibunya tuh ngomong sama Scarlett, bilang gini, Scarlett, coba deh kamu tuh kayak ngasih tulisan kamu itu buat orang lain gitu. Jadi jangan simpan tulisan itu untuk diri kamu sendiri, tapi berilah tulisan itu kepada penerbit dan tunjukkan kepada orang lain. Tunjukkan kepada dunia bahwa kamu itu adalah Scarlett Alice Whittle, seorang gadis perempuan yang memiliki kemampuan dalam bidang menulis gitu. Nah, akhirnya berkat omongan-omongan dari ibunya itu, Scarlett tuh bimbang nih. Karena kan saat itu usianya masih 15 tahun ya, masih belia gitu, awal-awal remaja gitu. Karena Scarlett ini bimbang, dia itu juga kepikiran kalau selama ini dia itu nggak pernah bikin tulisan buat orang lain. Dia selalu bikin tulisan buat dirinya sendiri gitu, dan nggak pernah bikin tulisan dikasih ke orang lain gitu lah, dibaca sama orang lain tuh nggak pernah. Dia hanya simpan di buku berwarna merah muda itu. Akhirnya nggak lama, pada tanggal 12 April tahun 2014 itu dia akhirnya mengambil langkah besar.
di dalam hidupnya. Saat itu usia dia 16 tahun. Dia mengambil kesempatan besar dan hidupnya untuk menjadi seorang penulis. Nah, dia tuh menjadi dia mengambil langkah itu tuh dengan tekad yang kuat gitu. Dia juga pengen buku-buku yang udah dihasilnya nanti itu masuk ke dalam daftar New York Times bestseller. Jadi kayak daftar buku-buku terbaik yang ada di New York Times gitu. Karena keinginannya pengen masuk ke daftar buku-buku terbaik di New York dan juga tercatat dalam sejarah penulisan gitu. Dia akhirnya berpikir, gimana sih cara aku menghasilkan tulisan yang bisa dibaca sama orang lain gitu. Gimana cara bikin tulisan yang orang lain tuh bakalan terpikat sama tulisan aku nantinya gitu. Akhirnya hari demi hari telah ia lalui, bab demi bab telah ia lalui, lalu kata demi kata juga telah ia tuliskan di dalam naskahnya tersebut. Prolog demi prolog telah ia jalankan sampai akhirnya menjadi epilog. Nah, seperti kisah cinta kalian yang epilog semua isinya ya. Oke, ini naskahnya udah jadi. Ya. Judulnya itu The Magic River, jadi sungai yang ajaib. Udah nih naskahnya jadi. Pasti ada kepikiran gimana sih caranya ngasih ke penerbit yang terkenal di Massachusetts gitu. Oke, akhirnya pagi-paginya dia buka email dari penerbitnya itu. Penerbit pertama dia ngasih ke Candlewick Press. Dia kirim ke emailnya, kirim naskahnya gitu kan ya. Waktunya itu kurang lebih 2-3 hari. 3 hari lah. 3 hari itu naskahnya diseleksi gitu. Akhirnya 3 hari telah berlalu, dia akhirnya menerima balasan email yang pasti kalau seorang penulis kan kalau misalkan udah ngirim naskah pasti harapannya pengen lah naskahnya itu di ACC, pengen naskahnya itu diterima. Tapi waktu dia ngasih ke penerbit itu dan dapat balasannya, ternyata gagal gitu. Gak diterima naskah pertamanya gitu. Malah si penerbitnya tuh bilang gini, ini tuh naskah apaan sih, bertele-tele banget ceritanya gitu, apa nggak ada cerita lain. Jadi menyakitkan hati banget gitu ya. Nah, terus si Scarlett itu bilang sama penerbitnya kalau apa yang harus saya perbaiki biar naskah saya tuh kedepannya lebih baik daripada naskah yang ini gitu. Tapi si penerbitnya tuh malah balik lagi bilang, kayaknya naskah kamu tuh kalau udah dibukukan nggak akan laku di pasaran gitu. Jadi udah sok tahu banget tuh si penerbitnya gitu. Sampai ya udahlah Scarlett akhirnya memutuskan untuk nggak nyoba lagi di penerbit itu. Dia akhirnya nyoba lagi di penerbit lain. Dia nggak nyerah tuh karena si Scarlett itu pantang menyerah gitu lah orangnya. Kalau misalkan sekali gagal dia nggak langsung nyerah. Akhirnya dia memperbaiki naskahnya yang menurut dia tuh kurang, kata-katanya kurang gitu ya. Dia memperbaiki sampai pada akhirnya dia itu berani untuk memberikan naskahnya ke penerbit kedua. Dia memberikan naskah ke penerbit kedua itu, nama penerbitnya itu Cambridge Publishing. Jadi dia ngasih ke Cambridge Publishing itu, dan ya waktunya itu kurang lebih 4 hari lah buat diseleksi. 4 hari telah diseleksi, telah berlalu, akhirnya dia mendapat balasan email dari penerbit kedua, dari Cambridge Publishing. Dia buka tuh emailnya dan ya balasannya ternyata sama kayak penerbit pertama. Balasannya itu ya nggak diterima juga lah. Tapi si penerbit kedua ini tuh agak santai ini ngomongnya. Jadi si penerbit kedua itu bilang kalau kamu tuh bisa memperbaiki naskah kamu dulu, tapi tolong jangan diberikan ke kita lagi. Kamu bisa coba ke penerbit lainnya mungkin yang lebih besar daripada kita gitu. Akhirnya mendengar jawaban email dari penerbit itu, Scarlett itu agak sedikit tenang karena dia bisa memperbaiki naskahnya dengan pelan-pelan gitu. Terus akhirnya tiba saatnya dia udah berani lagi ngasih ke penerbit ketiga. Penerbit ketiga itu namanya Candlewick Press, Candlewick Publishing gitu. Maaf ya. Jadi namanya itu Candlewick Publishing di penerbit ketiga. Bukan Gramedia lagi, bukan. Terus di penerbit ketiga itu, jangankan penerbit pertama sama kedua yang udah nolak naskahnya gitu ya, udah nolak tapi udah nyakitin hatinya gitu. Nah si penerbit ketiga ini
tanpa dibaca gitu ya. Jadi lagi online nih ceritanya, lagi online. Di situ Scarlett itu dapat balasan email tuh ternyata nggak dibaca, jadi kayak langsung ditolak gitu kan, gimana nggak sedih gitu si Scarlett. Akhirnya karena penerbitnya udah nolak duluan gitu ya, ya udah di situ Scarlett mulai bisa nangis karena naskahnya tuh gak diterima. Kenapa sih penerbit tuh gak terima naskah aku gitu. Akhirnya dengan tangisan-tangisannya itu dia mencoba lagi nih ke penerbit keempat. Dia ngasih naskah lagi ke penerbit keempat sambil memperbaiki juga tulisan-tulisannya yang salah gitu. Nah di penerbit keempat ini namanya tuh Light Book Publishing. Jadi salah satu penerbit terbaik juga di Massachusetts. Tapi balasannya itu sama juga kayak penerbit pertama dan juga keduanya. Dia bilang katanya masyarakat itu nggak akan ada yang membagikan naskah kamu. Jadi tolong jangan kasih kesini lagi lah, saya nggak mau nerima naskah ini gitu. Akhirnya kan udah keempat kalinya tuh penerbit pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu gagal semua, nggak bisa nerima naskah dia. Terus dia sedih lah, dia mengurung diri dulu di kamar gitu. Dia nggak langsung coba lagi, tapi dia coba memperbaiki naskahnya sedikit demi sedikit. Dia perbaiki dari awal, dia cek dari awal gitu ya, pokoknya dicek dari awal sampai akhir gitu. Sampai dia teringat omongan dari ayahnya bahwa ada satu lagi penerbit terbaik di Massachusetts, namanya itu USA Writer of Publishing gitu. Dan itu adalah penerbit terakhir yang ada di Massachusetts gitu. Jadi mau nggak mau ya itu gitu. Dia terus berdoa sama Tuhan, dia berdoa ya Tuhan, semoga naskah aku yang kali ini bisa keterima di penerbit ini gitu. Akhirnya dia kirim naskahnya ke penerbit kelima, penerbit terakhir yang ada di Massachusetts. Dia kirimkan naskahnya dan akhirnya jawabannya bukan gagal lagi, tapi kata-katanya, selamat Scarlett Alice Whittle, naskah kamu diterima dan akan segera kami terbitkan menjadi sebuah buku gitu. Akhirnya dia senang banget naskahnya udah keterima gitu. Iya, ini penerbit terakhir, naskahnya udah diterima gitu. Dia senang banget. Dan akhirnya pada tanggal 20 Agustus tahun 2016 naskahnya ini udah jadi buku, udah dibukukan gitu. Nggak di Shopee ya. Naskahnya udah dibukukan. Dan yang paling dia nggak sangka-sangka itu ternyata omongan-omongan dari penerbitnya, penerbit yang pernah nolak dia itu nggak sesuai. Karena kan bilangnya ini pasti naskah kamu nggak akan dibaca sama masyarakat umum, nggak akan ada yang suka gitu. Ternyata malah laku terjual lebih dari 30.000 buku terjual di Massachusetts. Dan juga nggak dibaca lah bukunya, dia pokoknya laku lah, lebih dari 30.000 buku itu terjual di Massachusetts. Dan juga dia berhasil meraih penghargaan yaitu American Book Award gitu. Jadi sesuai novel American Book Award kategori novel fiksi fantasi gitu. Yang judulnya itu The Magic River ini. Jadi judul buku pertama yang ia terbitkan itu ia berhasil untuk meraih sebuah penghargaan. Akhirnya kan kalau di sebuah acara award gitu kan pasti kita maju lah ya, si Scarlett tuh maju ke depan. Dan akhirnya Scarlett ini itu bilang sama penggemar bukunya dan juga yang udah baca buku itu bahwasannya janganlah kamu menyerah kepada sesuatu hal, karena kita tuh nggak akan tahu kapan kesuksesan itu datang sama kita. Dan kita boleh capek, kita boleh nangis, kita boleh ngeluh sengeluh-ngeluhnya, tapi jangan sekali-kali kita menyerah ketika impian kita belum tercapai. Oke. Sukses buat kalian juga. Terima kasih. Pesan yang terkandung dalam cerita ini adalah jika kamu bermalas-malasan, kamu gak akan dapat meraih hal apa yang kamu impikan selama ini. Dan percayalah, di setiap prosesmu tidak akan berjalan mulus-mulus saja. Pasti selalu ada hambatan yang melanda hidupmu, terutama adalah sang raja pemalas.
kalahkan raja pemalas itu di dalam dirimu. Kalau kamu tidak mengalahkannya, kamu gak akan sukses. Dan satu poin pentingnya adalah selalu melibatkan Tuhan dalam proses hidupmu. Kalau nggak ada Tuhan, semuanya nggak akan terhandle dengan baik. Terima kasih.